atas kesempatannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin saya klarifikasi sedikit tadi yang Mbak Pamela sampaikan bahwa kita berinvestasi pada sektor renewable energy. Sebenarnya itu nggak tepat. Soalnya per Oktober tahun lalu kita udah coba investasi ke sektor renewable energy, itu namanya Plupa. Jadi konsepnya ini sebenarnya startupnya, simpelnya sebenarnya mereka itu agriculture renewable. Mungkin nggak renewable energy banget, kan? Tapi udah try untuk solve problem di situ. Jadi konsepnya mereka itu awalnya itu mereka itu idenya adalah mengconvert pelepah pinang, karena pelepah pinang ini selama ini kan cuma dijadikan sebagai ya nggak kepakai lah ibaratnya, jadi sampah aja gitu di perkebunan. Jadi mereka ubah pelepah pinang itu menjadi sustainable packaging. Jadi packaging yang mungkin dulunya kita tuh cuma styrofoam dan segala macam, mungkin harganya agak lebih mahal tapi lebih ramah lingkungan. So far mereka itu udah partnership dengan IKEA, dengan Wardah Kosmetik, terus juga dengan beberapa perusahaan-perusahaan beverage memang property health. Nah sekarang mereka itu juga udah dapat paten. Terakhir kita juga lagi buat bisnis. Nah kita lihat sebenarnya di agricultural waste itu yang intinya itu sebenarnya waste-nya kelapa sawit. Dan sebenarnya waste-nya kelapa sawit itu bisa digunakan buat biomas. Seperti Bapak tadi Niza bilang. Dan sekarang biomas itu salah satu demand paling besar itu dari Jepang. Nah makanya kita lihat sekarang tuh kita udah petahin lewat Bapak yang tadi bahwa memang sangat besar sekali potensi untuk 100.000 juta ton biomas kelapa sawit yang bisa digunakan sekarang ini. Nah ini yang coba kita ingin lakukan lah mulai tahun ini bahwa investment kita di Bapak tersebut. Nah, mungkin terus sedikit lah. Jadi klarifikasi dulu nih. Jadi sebenarnya kita udah mulai sejak tahun lalu, makanya kita di fund kita yang ketiga itu namanya 3 di fund. Itu kita fokusnya di sektor consumer sama sektor impact. Kita balancing antara portfolio kita itu di sektor consumer goods sama sektor impact investment. Karena kita lihat memang ke depan mau nggak mau ya demanding dari investor, demanding dari luar juga bahwa sektor ESG ini impact investment ini juga sudah naik lah. Dan kalau kita lihat secara angka nih, secara global, kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir mungkin investment sektor ESG global itu 40. Itu dulunya cuma 30 triliun di 2015, per 2021 kemarin itu sudah mencapai 200 triliun. Jadi angkanya sendiri itu dulunya itu cuma 1 triliun per tahunnya, sekarang sudah mencapai 20 triliun. Tapi memang increasing di luar itu sangat tinggi sekali. Untuk jadi tahun depan, mohon maaf Pak, saya potong. Jadi tahun depan dari Ventures ada target nggak sih? Apakah misalnya tahun depan mau invest di STGB seberapa banyak Pak? Ada saya seperti itu Pak? So far kita lagi review beberapa, ada di electric vehicle, ada juga di karbon trading dan segala macam. Kenapa belum Pak? Kenapa masih melihat? Kenapa belum? Pertama ya, marketnya sih sebenarnya. Nah jadi ibaratnya kalau kita lihat sektor EV sekarang ini, bukan sektor itu, sektor energi baru terbarukan ini sekarang, kayak kita lihat startup menurut itu kan yang awal-awal besar kan Tokopedia, Gojek dan segala macam. Ketika mereka besar, mereka menjadi unicorn dan segala macam, yang lain yang ikut. Nah kalau saya lihat di sektor energi baru terbarukan ini, yang mungkin bisa jadi duluan ke EV, electric vehicle. Ketika electric vehicle jadi, komponen-komponen sorenya masih akan ikut. Mungkin power plant dan segala macam butuhnya nanti. Mungkin sekarang masih pakai batu bara dulu, tapi nanti ketika makin banyaknya demand dan EV itu juga bisa shifting. Berarti karena demand dan mungkin kalau dilihat root cause lagi mungkin karena regulasi ya Pak. Nah ini nanti saya tanyakan ke orang SDM ya, tapi itu salah satu PR ya Pak ya. Di sektor tribal dan segala macam. Itu pertama kan emang enggak kan, karena kemana kita kan kita kalau berpikirnya boundary. Jenis utama boundary apa? Itu kan bank perbankan, financial dan segala macam. Peraturan BI, peraturan OJK, investment kita itu wajib ke sektor financial technology. Jadi memang kenapa kita nggak masuk? Karena memang nggak dibolehin sama BI sama OJK. Karena nanti kita bukan cuman di samping kita kelola juga di bank BRI, kita juga kelola duit nih dari investor yang lain. Itu udah lepas. Investor yang lain, mereka pasti punya appetite juga nih. Cek. Ya, mereka juga punya appetite nih. Misalnya saya mau masuk ke private, tapi nggak sesuai kayak anak-anak tadi, terus segala macam. Makanya kita nggak masuk ke ini. Pertanyaan kedua nih. Kalau kita bilang visi masuknya di atas kan juga di tengah krisis ekonomi sekarang lah, tech winter lah kata orang-orang tuh makan visi. Kalau kita lihat data sekarang tuh visi deals itu makin banyak di early stage bro. Even kita lah NDI kita juga udah melakukan venture deal. Kita cari foundernya malah sekarang. Itu founder yang masih di VP di Gojek, masih di Traveloka. Kita udah mulai cari. Kenapa? Karena deal di early stage makin susah, makin nggak jelas. Karena syarat tuh banyak kan, yang di layak di invest nggak semuanya, gitu kan. Nah,
Karena kita pun udah mulai venture itu sekarang. Itu yang kita dilihat udah dari 5 alumni kita udah ambil, kita bangun dari awal. Cuman kenapa masih belum di sektor ini? Yang menurut saya ada 2 hal. Satu mindset. Kenapa? Karena mindset venture capital ini kan gimana caranya kita bisa company ini kita invest sekarang $5 juta valuasi, tahun depan 20 juta, ya kan? Nah, sedangkan kalau di sektor ini kita nggak bisa buru-buru, karena revenue mereka itu mungkin yang bisa di-create dalam waktu 2 tahun. Mereka butuh yang namanya R&D. Kalau perusahaan kayak EV mereka butuh setup pabrik, mesin dan segala macamnya itu next time 2-3 tahun. Jadi sebenarnya kita nggak akan bisa buat valuasi mereka naik itu dalam waktu 2-3 tahun. Karena nama kita venture capitalist, just money is our brain ya. Jadi kita harus buat money terus gitu. Kalau kita nggak buat duit, LP pada kabur gitu kan. Makanya, mindset pertama menurut saya yang kita kenapa sih visi itu masih belum main di early stage-nya ini buat visi konvensional ya, utamanya. Karena pertama tadi mindset-nya kita, karena mindset kita itu kan revenue, growth, dan segala macam. Nah, itu mungkin masih belum kita terapkan di startup di sektor climate ataupun dari tadi sekarang. Nah, mereka masih butuh R&D. Karena kalau mereka nggak lewatin R&D ini atau segala macam, ujung-ujungnya mereka itu bukan startup ESG dan segala macam, cuma stempel doang ESG. Tapi sebenarnya nggak melakukan proses yang seperti itu. Nah, kedua, menurut saya juga mindset dari yang kedua juga, karena kan ketika kita invest ada beberapa hal yang kita juga masuk. Kalau di kita lah, di BRWC ada kita sebut tuh 5P. Yang pertama itu people. People itu siapa? Founder. Jadi founder itu nggak cuma orang yang ngerti operation. Kita tuh harus complete founder. Ada founder yang ngerti operation, ada founder yang ngerti produknya, ada yang ngerti marketnya, ada founder yang ngerti fundraising, financialsnya. Itu yang pertama kita cari. Kedua itu produknya. Apakah produk yang mereka tawarkan itu bisa disrupt market, bisa solve the problem di Indonesia atau enggak? Dan ketiga itu potensial market. Kira-kira ketika produknya bagus, foundernya oke, potensial marketnya ada nggak? Misal apakah potensial market di Indonesia, di Asia Tenggara, ataupun di dunia? Nah, baru kemudian sebenarnya kalau di Indonesia cuma 3 itu doang. Kalau udah ke atas baru kita lihat performanya juga, kira-kira revenue-nya berapa dan segala macam. Menurut saya itu sih. Misal kayak tadi, kita ini kan beda-beda nih. CBC mana ada 5. Ya kita competing nggak sih? Rata-rata enggak ya. Karena kita beda-beda juga investmentnya gitu kan. Kalau kita fokusnya di fintech, mungkin sama dia agak semua di agritech, kita sama-sama fokus di agri juga. Gitu. Kalau kita bicara alternatif cost of financing, sekarang itu memang lagi hot lah. Kalau kita bilangnya, mungkin nggak cuma venture equity financing sih yang bisa kita dapatkan dari venture capital. Ada yang namanya itu sekarang venture debt. Jadi kita nggak cuma kasih equity, kita ada cuma venture debt. Kita dulu sempat buat ini. Cuman kasihnya itu dalam bentuk invoice financing, mirip invoice financing. Cuma bedanya kalau venture debt ini kan waktu lebih lama, ya, angkanya bisa lebih besar, ya financing kan cuma bisa 2 miliar. Ya. Nah, venture debt mungkin bisa jadi salah satu alternatif investment. Alternatif juga dibuat teman-teman di sini juga. Bahkan sekarang ada yang terbaru itu di US juga lagi trending sekarang. Memang itu revenue based financing. Mungkin menurut saya paling cocok buat startup kayak ini revenue based financing. Jadi gimana kita sharing revenue dengan itu. Jadi sebenarnya alternatif financing buat startup sekarang itu udah banyak sih, udah mulai lebih aktif lah. Jadi kalau di luar negeri kalau lihat tuh Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank kan sekarang salah satu produk utamanya kan revenue based financing, nggak lagi equity. Sebenarnya banyak sih, cuma yang melakukannya di Indonesia masih sangat sedikit. Oke, silakan ada komentar tadi. Saya mau tanya dulu, cuman sebelum ke apa namanya Mbak Sarah, tapi silakan. Cuma mau tanya tadi, kalau venture debt Maksudnya surveinya valid kok. Memang bisa dibilang so far belum ada fokus yang sangat spesifik untuk MDA Ventures melakukan investasi di fokus sektor energi. Kenapa begitu? Karena memang kita sebagai corporate venture capital under Telkom Indonesia, sebagai perusahaan telco, kita punya mandat untuk mencarikan sinergi value antara parent company kita dengan startup. Jadi memang sejak awal mandat kita mencarikan startup yang dekat industrinya dengan telco. Dan memang ya belum ada Telkom Indonesia sendiri belum punya bisnis yang berkaitan langsung dengan energi gitu. Walaupun memang kabar baiknya adalah mulai 2020 ini kita MD Ventures mulai expanding, nggak cuma mengelola dana Telkom saja, tapi juga kita mencoba juga mengelola dana-dana BUMN lainnya. Jadi memang kita baru announce ada 2
BUMN yang memang kita lagi closing untuk bikin dana kelolaan baru, ada Bio Farma dan Pertamina, yang mana memang Energy Fund ya Pak ya? kalau Pertamina betul Energy Fund, kalau Bio Farma ya Biotech Health Pak gitu. Yang mana memang tentunya kalau tadi aligning dengan mandatnya pasti akan sinergi angle juga. Sebenarnya kan kepentingan Pertamina pastinya mencari new revenue source untuk mereka punya core business, tentunya sangat berkaitan dengan energi. Jadi memang ekspektasi kita akan banyak investasi di bidang energi yang akan kita lakukan once dananya itu sudah bisa fully invest di startup, which mungkin tahun depan akan dimulai. Boleh tahu Pak tahun depan itu kapan, quarter berapa, terus berapa jumlah dananya, tiket sesinya berapa, apakah bisa dikasih Kita bocoran? belum bisa disclose ya, tapi memang kita lagi proses finalisasi terkait itu. Selain itu memang dari Telkom sendiri kita ada mandat dari Kementerian BUMN mungkin berkaitan dengan COVID pandemi kemarin. Kita ada mandat untuk membentuk suatu impact fund dari balance sheet-nya Telkom yang itu. Nah itu mungkin memang masih luas ya. Impact sendiri itu kan spektrumnya satu sekali gitu. Ini berkait sudah align dengan portfolio building kita. Memang tadi kalau untuk vertical fokus kita banyak exploring di bidang agriculture, healthcare di tahun-tahun ini gitu ya. Terus kalau misalnya impact fokus mungkin climate juga jadi salah satu yang menarik untuk kita ekspor. Tapi mungkin Pak kan sama pertanyaannya tadi sama Pak Emga, kenapa belum? Kenapa masih nanti tahun depan? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa tuh Pak? Tadi berkaitan dengan mandat, kedua juga mungkin ya kita venture capital kan ya bisnis ya, maksudnya dalam arti gini, energi itu kan highly regulated market, jadi memang nggak bisa pure dari melihat tren market saja. Kita harus melihat juga bagaimana readiness dari sisi policy making di Indonesia, apakah ketika suatu bisnis dibentuk itu memang dari sisi regulasinya akomodatif untuk dia bisa berkembang dengan baik di Indonesia. Berarti kata lainnya adalah regulasi masih belum benar nih, gitu ya Pak? Saya Pak STM mau apa? dalam arti tadi karena highly regulated ya, misalnya kayak kita banyak menjumpai ide terkait carbon tracing, terus kayak mengukur usage electricity, tapi kan maksudnya dari sisi pemerintah belum mewajibkan itu, sehingga kan jadi masih sesuatu yang nice to have. Nah itu yang kita lihat mungkin kalau misalnya bisa didukung regulasi dari pemerintah itu akan jadi suatu market yang sudah berkembang, sehingga akhirnya memang dana itu juga kita lebih dari suatu besar. Berarti kalau tadi di hasil studi kita sebutkan juga salah satu masalahnya selain karena banyak yang masih early stage, kedua adalah karena juga demand-nya masih rendah. Itu juga Bapak mengaminin itu ya, seperti itu. Terima kasih Pak Frans. Mungkin lanjut ke INA nih, karena INA baru dibentuk ya. Selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Joko dari INA. Jadi memang INA ini baru dibentuk, kita mungkin seumur jagung ya, nggak ada 2 tahun. Kita diberikan mandat dari pemerintah simple, to invest dan untuk get the partner. Jadi INA secara entity, we cannot invest alone. Nah mungkin kalau yang dilihat terkait dengan, saya jawab satu ya. Yang pertama itu mungkin yang belakang dari yang Traveloka. Kenapa kita invest di Traveloka? Simple, karena kita lihat ini sebetulnya ada kaitannya dengan gimana kita mempush untuk tourism. Karena di situ we know there's a lot of value that we can bring with the tourism activity. Dari Traveloka itu sendiri kita lihat juga memang we invest with a good names of partners. Jadi mungkin yang terdiskus salah satunya adalah BlackRock. BlackRock ini punya dana kelolaan 100 billion all over the world. Jadi itu one of the names yang kita juga bisa belajar dari sana. Kita kan ada good partner. Lalu yang kedua yang berkaitan mungkin yang apakah INA tertarik untuk green energy? Jawabannya adalah iya, karena ini adalah salah satu dari 4 sektor fokus INA. Dan kita sepanjang setahun terakhir mungkin in a bigger scale, karena mungkin kalau kita bicara di sini startup ini bicara dari seed, series A, apatently kita monitor, tapi mungkin secara teknis kita belum bisa. Tapi kita selalu monitor. Bisa Pak? Dari check size-nya.
dari suksesnya kita masih lihat dulu. Dan kalau kita lihat tahun lalu kita mau bentuk digital fund, mungkin yang kemarin kebetulan we just established MOU dengan the biggest battery manufacturer dan kita mau bentuk EV fund khusus end-to-end EV value chain dari upstream sampai downstream dengan target kita mau raise up to 2 billion. Jadi kita berpartner dengan CATL, dengan CFDI dan CATL sendiri. As we know kan mereka adalah the main partner untuk Tesla dan all the EV manufacturer. Saya interupsi sedikit, berarti fund-nya itu hanya untuk established companies atau barangkali STEB, teman-teman startup ini juga bisa juga nanti memanfaatkan fund itu, Pak? Oh, tentunya bisa, karena paling ini business fund. Dan kita akan nanti bersama-sama kita mencari project pipelines yang kita targetkan mungkin umur panel sendiri as usual, biasanya mungkin akan lebih panjang. Dan INA sendiri secara mandate, karena kita mandate adalah to invest primarily in Indonesia, kita target ini bukan yang main jangka pendek. Jadi kita mainnya lebih ke menengah sampai jangka panjang. Itu sih. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini mungkin saya sekarang ke bosnya teman-teman BUMN ya, ke Pak Teddy nih dari. Ya, saya Alex dari Asosiasi Venture Capital for Startup Amplindo, jadi di bawah Chief Andy yang sekarang adalah CEO-nya BNI Venture. Saya sendiri juga Chief Investment Kolaborasi untuk OMB Dialek. Jadi memang kalau kita bicara ekosistem startup di Indonesia, saya bikin waktu itu akselerator Swiss Indonesia tahun 19 ya. 2019 itu kita tahu memang kalau kita import Swiss startup waktu itu, kemudian kita tukar dengan Indonesian startup ke Swiss, memang Indonesia aspirasinya bagus karena 20 tahun ya kan. Sedangkan memang kalau dari Swiss, memang dia 45 tahun ke atas sudah pernah beli level, saya savingnya oke, dia tahu apa pain point-nya, pun dia bisa ngajak saya sampai ketemu menteri. Anda bayangkan Swiss startup itu ngajak saya ketemu menteri bukan karena saya, tapi karena mereka gitu, karena mereka. Sedangkan kita ke sana ya jalan-jalan sih pada prinsipnya. Ini saya belak-belakan aja karena ini menarik. Di Bern waktu itu tahun 2020 Helix di sana di Swiss sudah 13 dan Helix terakhir adalah politisi ya. Sedangkan saya sempat berantem di sini dengan seorang istilahnya orang yang cukup high sebetulnya rank di sini, diskusi mengenai quad helix dan penta helix, yaitu investor itu apa perlu masuk dalam helix ekosistem startup. Saya bilang ya haruslah investor. How you run the startup without any fuel kan prinsipnya. Oh enggak, Anda bisa masuk lewat government. Enggak, no way saya bilang, ya kan. Jadi tetap kita masih berantem quad dan pentahelix. Memang butuh perjalanan ke sana. Saya apresiasi sekali for startup in front, very good actually. From Nusa Tenggara Barat, very interesting karena di Bogor ada yang sama sudah. Jadi beberapa idenya sih sebetulnya sudah ada ya. Again, team is very important, execution matter kan. Idea is cheap tapi execution matter. Jadi itu untuk pendanaan saya nggak merasa apa istilahnya terlalu sulit karena saya sendiri sebagai head compartment di Appenzindo untuk green tech saya cari banyak sebetulnya tapi nggak ketemu gitu. Jadi luar biasa Pak Dianto bisa mengumpulkan startup green tech ya, karena pada idenya saya akan mencoba nanti mengusulkan kepada para ada 35 venture capital di dalam kita dan umumnya betul tadi kata Mas Jonathan. Waktu itu kita tes startupnya, mereka nggak tahu sih apa bedanya corporate venture, angel venture, seed venture, seed capital, venture capital, venture builder, dan impact venture. Jadi itu mereka masuknya ke kamar yang salah-salah nih, ya. Dan bagi kita yang terima, mungkin Mas Jonathan tahu banget lah, tiap bulan kita terima feedback sampai ratusan lah, ya kan. Berapa yang kita buang ke sampah? Karena nggak masuk dalam investment tesis kita gitu, ya kan. Kita nggak punya waktu kalau memang beda dari venture capital, high growth, exponential growth-nya kita, ya kan. Impact nggak perlu sebetulnya karena sebetulnya impact kan yang penting ada impact di report-nya, yang sebetulnya belum banyak yang bisa bikin impact report gitu. Jadi sebetulnya memang knowledge itu perlu dibentuk, istilahnya bukan hanya government sih. Saya juga sering sharing ke Pak LTH juga, Kepala BRIN kemarin juga di Cibinong. Sebetulnya sayang sih sebetulnya waktu itu karena inkubator sendiri banyak dipotong ya di BRIN sebetulnya. Tapi inkubator saya tutup terakhir 2020 saya bikin
riset dengan ADB Venture waktu itu, hasilnya nanti saya bisa kasih ke Ibu Pamela. Ternyata inkubator di Indonesia itu hanya 5 dari 300-an yang sesuai standar ASEAN. The rest is just a room with air conditioning, full of coffee, wifi, that's it gitu. Ya, saya bilang sama manajernya waktu di Semarang ada 25 manajer inkubator. Oh, come on, all the startup is in your hands. Kalau dia nggak dapat pendidikan di inkubator, setelah keluar dari situ, they just waste their time actually. Ya. So that's all about it. Thank you very much. It is a pleasure to be here, and I think the quality is very high. Thank you so much. Terima kasih. Ini juga jadi sebuah catatan ya, berarti